semuanya, kalian tahu yang namanya organisasi tidak? Apakah kalian penasaran dengan apa itu organisasi? Yuk kita bahas. Kamu pasti tidak asing lagi yang namanya organisasi, perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi, apakah kamu tahu kalau organisasi itu ada dua jenis, yaitu organisasi formal dan organisasi informal? Komunitas fotografi alam itu berbeda jenisnya dengan badan eksekutif mahasiswa. Pasti kalian berpikir, bukannya mereka itu sama-sama organisasi? Lalu, mengapa bisa dikatakan berbeda ya? Eits, sebenarnya ada loh perbedaannya. Yuk kita cari tahu bersama. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa ada dua jenis organisasi berdasarkan proses pembentukannya loh, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal ialah kumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Sedangkan organisasi informal itu adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari sepenuhnya. Lalu, tahukah kamu apa ciri-ciri dari organisasi formal? Yang pertama, organisasi formal memiliki struktur yang jelas, di mana setiap posisi atau jabatan saling terkait satu sama lain. Kemudian yang kedua ialah dalam perencanaan organisasi, tugas dan tanggung jawab dibagi sesuai dengan spesialisasi masing-masing departemen atau individu. Yang ketiga, struktur organisasi formal biasanya berbentuk piramida di mana terdapat hierarki komando yang jelas. Kemudian yang keempat, organisasi formal memiliki prosedur, aturan, dan kebijakan yang jelas yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Peraturan dan prosedur dalam organisasi bersifat formal dan berlaku untuk semua individu. Setelah itu, anggota organisasi harus memisahkan tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab organisasi. Dan yang terakhir ialah proses perekrutan dan seleksi karyawan dalam organisasi formal didasarkan pada kualifikasi, bukan pada hubungan politik, keluarga, atau koneksi lainnya. Setelah kamu mengetahui ciri-ciri organisasi formal, aku juga mau kasih tahu ciri-ciri organisasi informal. Yang pertama, strukturnya fleksibel. Organisasi informal tidak memiliki struktur yang kaku seperti organisasi formal. Hubungan antar anggotanya terbentuk secara alami melalui interaksi sehari-hari. Kemudian yang kedua, komunikasinya santai. Komunikasi dalam organisasi informal lebih bersifat lisan dan tidak terstruktur. Obrolan sehari-hari dan hubungan personal menjadi cara utama bertukar informasi tanpa harus mengikuti saluran resmi atau hierarki tertentu. Yang ketiga, tanpa aturan tertulis. Organisasi informal tidak memiliki aturan atau prosedur resmi yang tertulis. Kebiasaan dan norma-norma diterapkan secara lisan atau berdasarkan kesepakatan di antara anggota. Kemudian yang keempat, fleksibilitas tinggi. Karena tidak terikat oleh struktur atau aturan yang ketat, organisasi informal sangat fleksibel dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi anggotanya. Yang kelima, fokus pada kebutuhan sosial. Organisasi informal lebih memprioritaskan kebutuhan sosial anggotanya, seperti dukungan, persahabatan, dan kenyamanan psikologis, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan organisasi formal. Kemudian yang keenam, hubungan personal yang kuat. Interaksi dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh hubungan personal yang erat, yang dibangun atas dasar kepercayaan, loyalitas, dan persahabatan.
Dan yang terakhir ialah kepemimpinannya yang alami. Pemimpin dalam organisasi informal biasanya muncul secara alami. Mereka mendapatkan pengaruh karena karisma, pengalaman, atau kemampuan mempengaruhi orang lain, bukan karena ditunjuk secara resmi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap organisasi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tapi, apakah fungsinya juga berbeda? Yuk kita cari tahu. Fungsi organisasi formal melibatkan banyak hal yang berkaitan satu sama lain. Di antaranya, yang pertama, tujuan yang jelas. Dalam organisasi formal, tujuan organisasi harus jelas dengan cara membagi setiap tugas dan target yang harus digapai masing-masing anggotanya. 2. Hubungan kerja. Membangun relasi kerja yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan dalam organisasi formal untuk menciptakan rantai komando yang jelas. Yang ketiga, mempertahankan keharmonisan. Interaksi yang terjadi antar anggota penting untuk mempertahankan keharmonisan demi menjalankan sebuah organisasi. Yang keempat, pengembangan organisasi. Organisasi yang baik mengetahui adanya masalah dan akan berusaha memperbaiki layanan yang diterapkan dengan cara menyesuaikan semua peraturan aktivitas organisasi. Yang kelima, disiplin. Disiplin membuat organisasi berjalan dengan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Yang keenam, pengembangan SDM. Dengan peraturan yang ditetapkan dalam organisasi formal, proses pengembangan SDM seperti rekrutmen, promosi, perencanaan karir, dan pengembangan tenaga kerja akan dilakukan dengan mudah. Setelah mengetahui fungsi organisasi formal, lalu apa saja sih fungsi dari organisasi informal? Menurut Keith Davis, tahun 2022 menyebutkan ada 4 fungsi utama dalam organisasi informal, yaitu yang pertama, menjaga nilai sosial dan kebudayaan. Nilai sosial dan budaya yang dimiliki organisasi dapat diperkuat melalui interaksi personal setiap anggota. Hal ini dapat membantu mempertahankan kekompakan organisasi. Yang kedua, memberi status dan kepuasan sosial anggotanya. Organisasi informal dapat memberikan status sosial yang tidak akan didapatkan pada organisasi formal. Contohnya, seorang pekerja atau siswa mungkin merasa seperti anonim dalam sebuah organisasi besar. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi setiap anggotanya. Organisasi ini melakukan komunikasi secara santai dan tidak terikat peraturan. Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan antara setiap anggota organisasi, bahkan dengan pemimpin organisasi tersebut. Yang keempat, mengontrol kehidupan sosial. Organisasi ini memberikan kontrol terhadap kehidupan sosial anggotanya. Biasanya, saat seorang menjadi anggota di dalam suatu organisasi informal, organisasi secara tidak langsung akan mengontrol anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup mereka. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dan juga fungsi dari organisasi formal dan informal, kita juga harus tahu apa sih kelebihan dan kelemahan dari organisasi formal dan informal. Organisasi formal memiliki beberapa keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dari organisasi ini ialah pelaksanaan tugas dan fungsi yang sangat terarah, kemudian kejelasan garis komando, tanggung jawab hubungan kerja yang objektif atau tanpa keterlibatan pribadi, serta ada kesadaran atas satu orang, satu tugas, dan satu atasan. Namun demikian, kelemahannya adalah para karyawan bekerja seperti robot, sehingga bekerja tanpa inovasi, serta kurang memperhatikan aspek-aspek hubungan kerja kemanusiaan. Organisasi informal juga memiliki beberapa keuntungan serta kelemahannya. Keuntungan dari organisasi ini membantu orang mengerjakan tugasnya dengan baik, dapat mengembangkan relasi antara dua orang atau lebih,
dan dapat berhubungan dengan pemimpin yang mengatur organisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu membiarkan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kepentingan tertentu, dapat mengalirkan informasi yang tidak akurat, dan biasanya terjadi penolakan terhadap adanya perubahan yang dapat menghasilkan sesuatu yang belum tentu sesuai dengan rencana organisasi. Terakhir, aku mau kasih tahu contoh dari organisasi formal dan informal. Contoh dari organisasi formal yaitu seperti PT, MPR, KPK, DPR, dan OSIS. Sedangkan organisasi informal itu seperti perkumpulan makan malam, kelompok kerja, forum diskusi, grup media sosial, dan arisan. Nah, setelah kita sudah mencari tahu tentang organisasi formal dan informal, seperti ciri-cirinya, fungsinya, kelebihannya, kekurangannya, serta contohnya, jadi kamu pasti sudah mengerti dong apa perbedaan jenis organisasi dari komunitas fotografi alam dengan BEM. Komen jawaban kamu di bawah ya. Sampai jumpa.